Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi sistem, di mana materi kali ini kita akan membahas pengujian objek oriented. Kegiatan pembelajaran kita akan membahas tentang objek oriented dalam hal ini, di mana capaian pembelajaran pertemuan, kemampuan akhir capaian pembelajaran, bahan kajian dan penilaian juga akan membahas tentang objek oriented. Pengujian berorientasi objek, model pengujian OA dan OOD, strategi pengujian berorientasi objek, desain test case untuk perangkat lunak berorientasi objek, metode pengujian yang diaplikasikan pada tingkat kelas, desain test case interkelas. Tujuan pengujian tetap yaitu untuk menemukan kesalahan dalam selang waktu yang realistik. Ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah definisi pengujian harus diperluas agar mencakup teknik untuk menemukan kesalahan pada model OA dan OOD. Strategi pengujian unit dan integrasi dapat berubah. Perancangan pengujian harus memperhatikan karakteristik dari perangkat lunak berorientasi objek. Kesalahan pendefinisian dan atribut tidak berhubungan, di mana di sini kesalahan pendefinisian atribut kelas yang ditemukan pada tahap analisis akan menghilangkan pengaruh yang dapat muncul. Jika atribut yang tidak berhubungan dihilangkan pada tahap analisis, dapat mengurangi beberapa masalah dan usaha sebagai berikut, di mana ada pembuatan subkelas yang khusus, pembuatan relasi antar kelas yang salah, timbal balik dari sistem yang dapat menjadi tidak tepat. Object-oriented analysis adalah suatu metode analisis yang memeriksa syarat-syarat dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui pada ruang lingkup permasalahan, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan sistem melalui skenario atau penggunaan kasus-kasus, kemudian membuat suatu model objek dengan kemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Tujuannya adalah memahami domain masalah, meningkatkan ketelitian, konsistensi, dan kelengkapan. Outputnya adalah Class Responsibility Collaboration atau CRC CUT, di mana kita mengidentifikasi WOTS, kebutuhan fungsional seperti use case. Hal-hal yang diidentifikasi adalah object, class, operation, object relationship, dan object interaction. Di mana di sini adalah contoh CRC CUT, di mana di sini ada customer, ada work order, ada inventory, ada charge slip, dan ada juga part. Dilanjutkan di sini ada purchase order, ada charge, ada vendor, ada juga invoice. Object-oriented design adalah metode yang mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Model kebutuhan-kebutuhan yang dibuat pada fase analisis diperkaya dalam fase perancangan dan terkadang ditambahkan lebih banyak lagi atribut dan pelayanan. Tujuannya adalah mengoptimalkan maintainability, reusability, enhanceability, dan reliability. OOD dapat memberikan blueprint untuk implementasi, di mana kita harus menspesifikasi how dan cara mengimplementasi, di mana seperti class definition, kelas kategori, subsistem, dan sistem arsitektur. Pengujian dalam konteks berorientasi objek di sini ada unit terkecil, setiap operasi diturunkan pada kelas turunan harus diperiksa, dan juga ada pengujian integratif dalam konteks berorientasi objek di mana ada trait-based testing, ada juga use-based testing, dan juga ada clustering testing. Strategi yang selanjutnya adalah pengujian validasi dalam konteks berorientasi objek, di mana kita memusatkan pada aksi dari user dan kealuran dari sistem yang dikenali oleh user, ada juga dan use case dan juga black box. Desain test case untuk perangkat lunak berorientasi objek, di mana pertama adalah pengujian fault based dilakukan untuk merancang pengujian yang mempunyai kemungkinan besar untuk menemukan kesalahan yang masuk akal. Perancangan awal dalam pengujian ini adalah tahap analisis. Efektivitas pengujian tergantung dari cara pandang penguji dalam melihat kesalahan. Pengujian integritas mencari kesalahan yang masuk akal dan missed connection. Ada 3 jenis kesalahan yang muncul dalam konteks ini. Yang pertama, hasil yang tidak diharapkan, kesalahan penggunaan message atau operasi, pemanggilan program yang salah. Pengujian OOP pada pengujian adalah beberapa jenis kesalahan menjadi kurang masuk akal, beberapa jenis kesalahan menjadi lebih masuk akal, muncul beberapa tipe kesalahan yang baru. Pengujian tingkat kelas, di mana di sini ada random testing, contohnya aplikasi perbankan mempunyai kelas akun dengan sistem operasi open, setup, deposit, withdraw balance, summarize, credit limit, dan close. Di mana di sini ada akun operasi open, setup, deposit, withdraw, dan close. Variasi yang mungkin muncul itu ada open, setup, deposit, withdraw, balance, summarize, credit limit, pangkat N, withdraw, dan close.
Ada juga persistent testing, di mana di sini mengurangi jumlah uji kasus dengan mengelompokkan input dan output. Kasus uji dirancang untuk memeriksa setiap kelompok. Ada beberapa cara sebagai berikut. Ada state-based partitioning, ada attribute-based partitioning, ada category-based partitioning. Pengujian multiple class untuk setiap kelas klien, gunakan daftar operator untuk membuat sederetan pengujian acak. Untuk setiap pesan dibangkitkan, tentukan kelas kolaborator dan operator yang berhubungan pada objek server. Untuk setiap operator pada objek server, tentukan pesan yang dikirimkan. Untuk setiap pesan, tentukan level berikutnya yang dibangkitkan dan masukkan ke dalam urutan pengujian. Pengujian behavior model, state transition mode diagram atau STD menyatakan kelakuan dinamik kelas. STD dapat membantu dalam mendapatkan urutan pengujian yang akan memeriksa kelakuan dinamik dari kelas-kelas dan berkolaborasi dengannya. Untuk situasi di mana kelakuan kelas menghasilkan suatu kolaborasi dengan suatu kelas atau lebih, digunakan multiple STD untuk menelusuri aliran kelakuan dari sistem. Penelusuran status dapat dilakukan dengan metode breadth-first. Kasus uji memeriksa transisi tunggal dan ketika transisi baru diuji. Komponen yang diuji adalah kelas objek, di mana di sini adalah lebih besar dibandingkan dengan pengujian suatu function, sehingga pendekatan whitebox testing perlu diperluas. Tidak jelasnya suatu sistem untuk top-down integration dan testing. Testing level di sini ada testing operation and object, testing object class, testing cluster of cooperation, testing object-oriented system secara lengkap. Di sini adalah contoh untuk object form, di mana di sini adalah form pendaftaran izin investasi. Ada nomor pendaftaran, ada nama pohon, alamat, telepon, nomor KTP, tanggal pendaftaran, jenis usaha, alamat usaha, pemilik tanah, nomor sertifikat, tepi jalan, catatan, ada tambah data, dan juga ada tutup. Ada pengujian kelas, di mana di sini kita menguji terhadap semua operasi yang ada dan perubahan atribut-atributnya. Ada form pendaftaran izin investasi, ada juga terkait dengan add new flag boolean, tambah change data boolean, di mana di sini ada untuk load, resize, keydown sampai button. Seperti itu untuk kelasnya. Dilanjutkan dengan cluster testing. Cluster testing digunakan untuk tes integrasi terhadap kooperatif objek. Identifikasi cluster menggunakan knowledge operation object dengan sistem feature yang diimplementasikan oleh cluster tersebut, di mana di sini ada form login, ada main mode, ada form main, ada form izin investasi, form pendaftaran izin investasi, form pendaftaran IMB, form IMB datasheet, ada juga user authorization. Object interaction testing, di mana di sini ada petugas loket, ada layer utama sistem, ada pendaftaran baru, membuat pendaftaran baru, jalankan formulir pendaftaran, di mana juga ada tampilkan form pendaftaran, masukkan pendaftaran, buat pendaftaran, tambahkan pendaftaran baru. Wither Station Object Interface. Test case dibutuhkan untuk semua objek operasi. Menggunakan state model untuk mengidentifikasi state transition testing. Contoh testing sequence ada shutdown, waiting calibration testing, transmitting, waiting collecting, waiting summarizing, transmitting, waiting. Ini adalah untuk weather session. Ada identifier, ada report weather, ada calibrate, ada test, ada startup, ada shutdown. Integrasi objek, di mana di sini ada level integrasi sedikit yang berbeda. Cluster testing yang digunakan untuk tes integrasi dan testing cluster. Identifikasi cluster menggunakan knowledge dari operation objek. Ada approaches cluster testing, di mana di sini ada use case atau scenario testing dan juga ada object interaction testing. Scenario based testing, identifikasi skenario dari use case, dan kita juga bisa melihat contoh skenario dari report berikut ini. Di sini ada collect wither data, di mana di sini ada request, ada report dari pihak aktor, ada unacknowledged, ada some control, di mana di sini dilanjutkan oleh report, ada wither station, di sini dilanjutkan pada scene report, dan juga ada reply report, ada juga masukan unacknowledged, di mana dari wither data dimasukkan adalah summarize. Wither station testing, pengeksekusian metode some control request, ada wither station, report, wither data, summarize. Input dan output, input report request dengan unacknowledged yang sesuai serta output report akhir dapat diujikan dengan membuat raw data yang meyakinkan bahwa dapat menghasilkan kesimpulan atau summarize yang sesuai. Gunakan raw data yang sama untuk menguji objek wither data.
Model pengujian OA dan OD, model desain dan analisis tidak dapat diuji dalam arti konvensional karena model ini tidak dapat dieksekusi. Maka kajian teknis formal dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan konsistensi model analisis dan model desain. Strategi pengujian berorientasi objek, di mana di sini ada strategi klasik, pengujian kecil sampai pengujian besar. Ada pengujian unit, ada pengujian integrasi, ada validasi, dan juga ada pengujian sistem. Desain test case perangkat lunak object oriented, di mana di sini ada metode desain test case, ada test case harus diidentifikasi secara unik dan eksplisit. Tujuan pengujian harus dinyatakan, daftar langkah pengujian harus dikembangkan bagi masing-masing pengujian. Daftar isi pengujian, daftar keadaan yang ditetapkan untuk objek yang akan diuji, daftar pesan dan operasi yang digunakan sebagai akibat dari pengujian, daftar pengecualian akan ditemui saat objek diuji, daftar kondisi eksternal. Metode pengujian yang dapat diaplikasi pada tingkat kelas ada pengujian random untuk kelas object oriented, pengujian partisi dan tingkat kelas. Desain test case interkelas di sini ada ATM user interface, ada ATM, ada bank, di sini juga ada kasir, ada akun, ada validation info. Studi case perancangan aplikasi kantin berbasis Android dengan menggunakan metode oriented analysis design atau ODA, di mana di sini ada pelanggan dan juga ada penjual. Sekian referensi untuk pertemuan kali ini, ada Pratama dan juga ada Neva. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.